Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiuddin. Saya dari PKBM Linggi Sinau, Kecamatan Banyusari. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya dipercaya untuk mengikuti lomba apresiasi GTK PAUD Dikmas Kabupaten Karawang 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul karya nyata, yaitu pemanfaatan teknologi informatika web PKBM Linggi Sinau di masa pandemi COVID-19 melalui metode SAVI, somatik, auditori, visual, dan intelektual pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, dan inovatif warga belajar paket B PKBM Linggi Sinau. Oleh karena itu, untuk latar belakang masalah di sini saya pecah menjadi 3. Yang pertama adalah pandangan terhadap pendidikan kesetaraan. Yang kedua adalah kurangnya percaya diri dalam mengikuti persaingan. Yang ketiga adalah kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Pada latar belakang yang pertama itu adalah pandangan terhadap pendidikan kesetaraan, di mana kebanyakan orang melihat pandangan kepada pendidikan kesetaraan itu adalah sekolah yang biasa-biasa saja. Tetapi di masa sekarang, pendidikan kesetaraan sudah setara dengan pendidikan-pendidikan formal lainnya. Selanjutnya yang kedua itu adalah kurangnya percaya diri dalam mengikuti persaingan. Kebanyakan warga belajar sekarang, apalagi di masa pandemi ini, kebanyakan terlalu sibuk dengan gadgetnya, sedangkan di sekolahnya banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, kami dari PKBM Linggi Sinau menggunakan teknologi informatika untuk pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini untuk lebih memudahkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya di situ kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Dalam artian di sini masih banyak sekolah-sekolah yang kurang dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Masih banyak sekolah yang hanya mengandalkan WhatsApp saja ataupun media Facebook saja, sedangkan masih banyak media lain di teknologi informatika untuk pembelajaran yang sangat mudah untuk warga belajarnya. Selanjutnya, baiklah, sekarang kita menuju ke siklus pembelajaran yang ada di PKBM Linggi Sinau. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran PKBM Linggi Sinau, itu bersiklus pada peningkatan metode pembelajaran. Dalam artian di sini peningkatan metode pembelajaran, jadi kita harus meningkatkan metode-metode pembelajaran yang telah lalu ataupun kita perbaharui metode-metode yang sudah tidak efektif lagi untuk pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, aktif dan terampil. Ketika metode sudah kita temukan yang sekiranya baik untuk pada masa saat ini, nanti anak akan menjadi aktif dan terampil. Setelah itu berlanjut pada rencana pengembangan. Nanti setelah anak sudah nyaman dan sudah menyukai metode yang kita gunakan, nanti akan ada siklus rencana pengembangan. Mau dibagaimanakan anak-anak ini untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah itu yang terakhir adalah tindak lanjut ataupun eksekusi. Selanjutnya, di sini ada metode pembelajaran menggunakan metode SAVI atau metode yang saya gunakan ini mempunyai kepanjangan somatik, auditori, visual, intelektual. Yang pertama itu somatik. Dalam artian somatik ini bergerak. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak tersebut tidak hanya diam saja di depan HP-nya ataupun di depan komputernya, tetapi anak-anak tersebut belajar sambil bergerak mengikuti instruksi dari tutor tersebut untuk materinya. Terus selanjutnya itu adalah auditori. Auditori dalam hal ini adalah mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh tutornya dalam penyampaian materi, baik itu materi sekolah dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di situ setelah mendengarkan atau menyimak dengan baik, kita berlanjut pada visual dalam artian melihat apa yang
sudah diberikan kepada kita, contoh dari materi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah intelektual, kemampuan berpikir anak. Jadi keempat pokok ini adalah satu kesatuan metode yang paling efektif untuk digunakan pada masa pandemi ini. Selanjutnya, nah, di sini ada dua media pembelajaran yang digunakan di PKBM Linggi Sinau. Yang pertama adalah web PKBM, yang kedua adalah video conference. Itu bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Nah, di sini di web PKBM kita sudah membuat dengan para tim itu seperti e-learning, e-modul, setara daring, dan materi pembelajaran sudah dimasukkan ke dalam web PKBM Linggi Sinau. Nah, setelah itu anak nanti akan diberikan materi oleh tutornya. Setelah diberikan materi, anak bisa mendownloadnya di web PKBM tersebut. Setelah mereka mendownload di web PKBM tersebut, selanjutnya anak-anak akan diarahkan untuk mengikuti video conference menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meeting. Setelah itu, untuk pembelajaran akan lebih interaktif. Jadi untuk materi yang belum dipahami oleh warga belajar akan mudah dipahami dan langsung bisa ditanyakan kepada tutornya. Selanjutnya, nah ini adalah pencapaian penggunaan metode dan media yang kita gunakan di PKBM Linggi Sinau. Nah, pada metode ceramah itu dulu hanya kisaran 30-40% saja untuk persentase warga belajar yang aktif dalam pembelajaran. Tetapi ketika kita rubah kepada metode Safi, itu dari kisaran 70% sampai ke 80% anak lebih aktif untuk pembelajarannya. Sedangkan untuk media belajarnya itu setujunya lebih banyak daripada yang tidak setuju dan kurang setuju dengan menggunakan media daring di website PKBM tersebut. Jadi banyak yang berspekulasi bahwasanya pembelajaran daring di website itu lebih memudahkan dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, kesimpulan, metode bukan hanya ceramah, tapi banyak strategi dan metode pembelajaran lainnya yang bisa memberikan kesanah keilmuan untuk tutor dan berguna bagi siswanya. Metode pembelajaran Safi pada mata pelajaran PKN dirasa sesuai karena dengan metode ini warga belajar lebih memahami tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah dampak dari penerapan metode Safi dan pemanfaatan media online melalui website terhadap warga belajar begitu besar, menjadi warga belajar lebih kreatif, aktif, dan inovatif, dan dapat memanfaatkan media teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman di era 4.0. Sedikit pesan dari saya, pendidikan adalah password untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Bagi kalian yang masih malas untuk belajar, yuk segera dari sekarang kita persiapkan untuk masa depan yang cerah hari esok. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.